Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita masuk dalam ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020. Adapun pokok-pokok warta jemaat, Bapak Ibu bisa melihat di warta jemaat yang sudah dibagikan oleh pengurus kelompok ke rumah-rumah panjenengan. Sedangkan ibadah pada pagi hari ini kita menggunakan liturgi ibadah kebaktian Minggu dengan tata ibadah khusus sebagai respon GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo terhadap munculnya pandemi COVID-19 serta sebagai wujud partisipasi kehidupan beriman sebagai warga Gereja Kristen Jawi Wetan terhadap himbauan pemerintah maupun PGI dalam menyikapi persebaran virus corona. Pada hari ini juga adalah dalam rangka Hari Ibadah Syukur YBPK atau tepatnya Hari Ulang Tahun YBPK, kita menggunakan liturgi khusus. Baiklah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 322 ayat 1 dan 4. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk berdiri. Selamat pagi saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa, bersekutu di dalam kebaktian Minggu pada pagi hari ini. Dan sekarang marilah kita siapkan hati dan pikiran kita satukan dan menghadap kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kami ialah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, sebab Dia tidak akan pernah meninggalkan segenap karya tangannya. Saudara sekalian, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah dinyatakan di dalam karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Kembali kita pujikan Kidung Jemaat nomor 13 bait 4.
silakan duduk kembali. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekarang marilah kita serahkan keberadaan kita kepada Tuhan, terlebih kesempatan yang dianugerahkan kepada kita hingga saat ini. Biarlah hanya karena pimpinan bahkan karya Tuhan saja yang terjadi atas kita semua. Mari kita lakukan dengan berdoa. Maha Kasih di dalam Yesus Kristus, sungguh indah karya dan penyertaan Tuhan yang terjadi di sepanjang kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan untuk itulah ialah pada saat ini, bersama-sama kami mengungkapkan syukur dan terima kasih, karena Tuhan senantiasa memberkati, bahkan menganugerahkan kecukupan untuk beragam kebutuhan hidup yang selama ini kami perlukan. Bahkan Tuhan pun mengajarkan kepada kami untuk tidak menghentikan berkat itu hanya untuk diri pribadi kami, tetapi kami juga patut untuk meneruskan, patut untuk membuatnya sebagai sarana membantu, memberi pertolongan dan memperhatikan sesama kami. Ya Bapa, apapun yang kami lakukan di dalam kebersamaan kami ini, kiranya Tuhan yang menguasai kami, sehingga semua itu berlangsung dan dapat terjadi dengan baik, serta Tuhan saja yang kami muliakan. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami membangun persekutuan. Silakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Silakan Tuhan menguasai hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi, sehingga ruangan yang kami pakai ini benar-benar penuh dengan kuasa Tuhan, dan kami melakukan hanya seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Terima kasih atas anugerah pengampunan, hingga kami Tuhan anugerahi kelepasan dari beragam bentuk hukuman yang harus kami tanggung. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan mengungkapkan diri kita masing-masing kepada Allah melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 37B bait 1 dan 3. Sidang jemaat yang kekasih, yang berbahagia ialah setiap orang yang sungguh-sungguh mau dan senantiasa mempercayakan totalitas hidup
hanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Marilah sekarang kita bersama menerima berita anugerah, sekaligus kita jadikan sebagai petunjuk bagi kehidupan baru kita. Demikianlah Rasul Paulus dalam bagian nasihat dan peringatannya kepada jemaat Tuhan di Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Dan tiba saatnya saudara-saudara, kita akan melandaskan sukacita persekutuan kita dengan sejenak merenungkan bagian dari kesaksian Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan minggu pagi ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam kami membangun ibadah minggu ya Tuhan Yesus. Engkau berikan suasana yang cerah Tuhan kepada kami semua Tuhan. Kiranya Engkau juga siapkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan menerima sapaan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Bapak Pendeta kami terkasih, Bapak Yohanes Puji Sugiharto ya Tuhan, yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memimpin dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami anak-anak-Mu, jemaat di Kota Baru Riau-Rejo ini Tuhan. Semakin kuat iman kami dan semakin kami disegarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau senantiasa memberkati setiap kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu di Kota Baru ini Tuhan, dengan penuh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini, bacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 sampai 47 yang demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian
Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dendam mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian sabda Tuhan. Dan sekarang perikop yang ketiga saya akan membacakan untuk panjenengan semua dari Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita renungkan lebih lanjut kesaksian tadi, marilah kita sambut dengan kembali memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 50A, kita lakukan bait 1 dan 4.
Selamat pagi saudaraku sekalian yang kekasih. Shalom. Bagaimana saudara-saudara? Apakah panjenengan masih orang Malang bilang tahes-tahes sajakah? Amin. Ya, luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yang menjadi judul renungan kita pada kebaktian Minggu pagi hari ini adalah cerita cinta dan derita. Cerita cinta dan derita. Nah, saudara sekalian yang terkasih, apakah di antara panjenengan, khususnya yang sudah kromo, sudah menikah, selama ini belum pernah merasa jatuh cinta? Nah, yang lain pasti pernah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentunya paling tidak bagi panjenengan atau bagi kita yang telah menikah atau setidaknya sedang berada pada masa-masa berpacaran, pertunangan, pasti pernah atau bahkan sedang merasa yang namanya jatuh cinta, sedang mencintai seseorang. Dan selanjutnya saudara-saudara, ketika kita menyadari atau bahkan ada kalanya tidak secara kita sadari, ketika kita merasa jatuh cinta, kita menyukai atau mencintai seseorang yang kita harapkan kelak akan menjadi pendamping hidup kita seumur hidup, kita membayangkan hal yang indah-indah. Wah, pasti atau saya berharap kelak kalau saya dan dia sudah benar-benar membangun sebuah rumah tangga, bahkan rumah tangga yang sebelumnya diberkati di gereja, pasti atau saya berharap, saya menginginkan, saya akan membentuk sedemikian rupa, mempersiapkan sedemikian rupa hingga keluarga atau rumah tangga yang saya bentuk dan saya alami bersama dapat berlangsung dengan baik. Saya sekeluarga dapat mengalami sukacita setiap saat. Pasti itu yang kita bayangkan. Nah, saudara-saudara, pernahkah juga terlintas di benak kita selama kita bersiap-siap untuk memasuki jenjang pernikahan, ketika kita berproses dalam persiapan untuk membangun keluarga atau rumah tangga, hal yang terasa tidak nyaman, tidak enak atau tidak mengenak. Nampaknya saudara-saudara, kita harus jujur bahwa hal yang seperti itu jarang, bahkan sangat jarang muncul. Yang ada dalam pikiran, yang ada dalam hati, yang ada dalam angan-angan kita, pokoknya setiap hal yang menggembirakan, yang membuat kita aman dan merasa nyaman, sehingga kita selalu dan selalu berusaha berjuang sekuat tenaga, berusaha semampu kita supaya prosesi memasuki jenjang pernikahan bisa kita alami dengan sebaik-baiknya. Meskipun terkadang kita sadari atau tidak bahwa ternyata berproses untuk membangun sebuah rumah tangga, berproses untuk meraih atau menuju ke suatu tujuan yang membahagiakan, yang menggembirakan, yang menyenangkan, harus melalui pengorbanan, bahkan penderitaan.
Artinya saudara-saudara, kita sadari atau tidak, begitu kita harus mengorbankan sesuatu demi kelancaran, demi berlangsungnya secara baik prosesi persiapan dan pewujudan rancangan kita, membutuhkan pengorbanan yang membuat kita kadang atau bahkan sering harus mengalami penderitaan. Dan itu saudara-saudara, bagian atau beberapa bagian yang terjadi di dalam hampir setiap segi kehidupan kita ketika kita baik secara sadar maupun tidak mencintai sesuatu untuk tujuan atau akhir yang baik, tujuan atau akhir yang membahagiakan. Bapak Ibu serta saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, cerita tentang kesuksesan khotbah Petrus yang sedang diurapi oleh Roh berlanjut dengan gambaran bagaimana gereja mula-mula merawat dan mengembangkan iman mereka. Gereja mula-mula ketika itu bertumbuh dengan pesat. Mereka terus-menerus bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka selalu berada dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Mereka bersama-sama belajar makan semeja, seperti yang selama itu mereka saksikan dari yang dilakukan oleh Yesus sebagai lambang penerimaan antara satu dengan yang lain. Mereka senantiasa tekun dalam doa. Dan dengan persekutuan-persekutuan yang mereka alami, yang mereka jalani, membuat iman mereka semakin tumbuh dan berkembang. Dan itu juga berdampak pada jumlah mereka yang senantiasa bertambah-tambah. Oleh sebab semakin banyak orang yang tertarik pada cara hidup dan iman yang mereka tunjukkan. Tetapi saudara-saudara, cerita iman itu ternyata tidak selalu mulus, tidak selalu lancar. Komunitas yang relatif masih muda ketika itu ternyata justru menimbulkan kecurigaan pada orang-orang di luar mereka. Desas-desus buruk dan kecurigaan yang tidak berdasar yang ditujukan pada orang Kristen memberi dampak yang sangat negatif. Orang-orang Kristen tidak hanya menerima cemoohan, tetapi mereka juga dianiaya, bahkan pembunuhan yang sangat kejam. Artinya saudara-saudara, bahwa mengikut jalan Kristus bagi orang Kristen setidaknya ketika itu berarti jalan sengsara dan derita. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi bagian dari keluarga kerajaan yang dibangun sendiri oleh Allah, memang tidak berarti secara otomatis kebal terhadap derita. Dan tentunya kita memahami bahwa karena cintanya pun, karena cinta Allah pun, karena cinta Kristus pun dibuktikan melalui derita. Karena itulah saudara-saudara, surat pertama Petrus
menguatkan semua orang percaya yang sedang menderita kala itu dengan mengingatkan bahwa derita itu justru adalah kesempatan dan karunia. Kesempatan dan karunia. Ya, kesempatan dan karunia merasakan derita yang telah lebih dulu ditanggung oleh Yesus. Dan itu harus dialami, harus ditanggung oleh Yesus demi akhir sebuah kehidupan yang membahagiakan, bukan bagi diri pribadi Yesus, bukan bagi Allah Bapa yang mengutusnya, tetapi justru bagi umat manusia. Dalam derita yang memang harus ditanggung itulah Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Ia menyatakan dirinya sebagai gembala bagi para domba-gembalanya. Gembala yang selalu siap sedia untuk memastikan bahwa para dombanya aman, baik dari kesesatan, terkaman hewan buas, dan juga dari pencurian para perampok. Hubungan antara gembala dan domba ini adalah hubungan dua arah. Sang gembala mengenal satu persatu domba yang digembalakannya. Demikian juga domba-domba gembalaannya itu harus belajar mengenali suara sang gembala. Hanya dengan cara itulah domba dapat selamat melewati derita yang harus dihadapinya. Saudaraku sekalian, proses cerita cinta dan derita adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Bahkan di dalam kehidupan Kristiani kita, sejak dini seorang Kristen harus mulai dididik dengan cinta Kristus agar mampu dan tangguh menghadapi segala bentuk cerita hidup, termasuk di dalamnya adalah derita. Hari ini sebagai sebuah gereja yang adalah domba milik Kristus, saya dan panjenengan sekalian, khususnya segenap warga atau siapapun yang dianugerahi kepercayaan oleh Tuhan menjadi bagian dari persekutuan di Gereja Kristen Jawi Wetan, diajak untuk bersyukur atas keberadaan YBPK GKJ, Yayasan Badan Pendidikan Kristen GKJW, sebagai wadah kesaksian dalam bidang pendidikan. Sebagai sebuah yayasan pendidikan Kristen, di antara kita pasti ada yang sudah pirsa, ada yang paham bahwa YBPK mungkin sudah terlalu lama berada dalam kondisi prihatin. Jumlah murid yang terus menurun, fasilitas yang makin terbatas, bahkan juga perkembangan SDM, sumber daya manusia yang masih seret. Memang saudara-saudara, konon katanya YBPK pernah mengalami masa jaya. Saat itu sekolah YBPK mampu menjadi sekolah primadona, dicari oleh banyak orang, menjadi tujuan pendidikan bagi siapapun yang ingin masuk di dalamnya. Tetapi saudara-saudara, yang pasti bagi kita pada saat ini, semua itu tinggal menjadi cerita lama.
tetapi kita pun harus memahami. Setidaknya saya dan panjenengan diajak untuk memahami bahwa kini mari kita bersama menyadari bahwa YBPK adalah kesempatan kita untuk bersaksi. Mari jatuh cinta lagi dengan YBPK. Kita dukung sekolah-sekolah kita untuk mewarnai lebih banyak cerita hidup anak-anak kita, agar mereka pun menjadi lebih dekat dan makin mencintai Gembala. Cerita tentang cinta dan derita pasti senantiasa berkelindan dalam hidup di bumi manusia ini. Betapapun berat derita yang sedang kita tanggung sekarang, percayalah, cinta Sang Gembala senantiasa siaga memberi pertolongan. Dan karenanya, selamat meneruskan cerita hidup. Karya cintanya tetap mampu kita hayati, meski harus berkelindan dalam derita. Amin. Kita sambut perenungan kita dengan kembali memuji Tuhan. Kidung Jemaat 50A bait 6. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Masih. Dan sekarang, saudara sekalian, marilah kita ungkapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas anugerah, atas berkat, kecukupan yang dipercayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita landaskan sukacita dan persembahan kita kepada Allah dengan menerima kesaksian sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan menyerahkan persembahan yang masing-masing telah kita siapkan seiring dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 389 bait 1 dan 4. Bersama
tiba saatnya kita akan segera mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Marilah kita serahkan kepada Tuhan apapun yang di sepanjang kebaktian kita pagi ini kepada Allah. Kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan sendiri yang berkarya atas kita dan di setiap aktivitas yang kita lakukan. Mari kita ungkapkan syafaat dan doa-doa kita. Terpujilah Engkau di sepanjang kehidupan kami, ya Allah. Hanya karena kasih-Mu, kami dapat bersekutu, membangun sukacita kebaktian. Meski hingga saat ini masih harus kami lakukan di area yang terbatas di keluarga kami masing-masing. Namun kami yakin bahwa seberapapun luas, bahkan seberapapun terbatasnya tempat maupun persekutuan yang kami bangun dan alami, Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah menjauhi bahkan meninggalkan kami. Tetapi Tuhan bersama-sama dengan kami, bahkan Tuhan sendiri yang berkarya melalui upaya-upaya serta beragam aktivitas yang terjadi. Terima kasih atas berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini kami pun Tuhan anugerahi kesempatan menyisihkan sebagiannya. Kami nyatakan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih, sebagai bagian dari persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan. Silakan Tuhan menyucikan, silakan Tuhan memakai hingga menjadi sarana di dalam gereja dan jemaat-Mu merancang, melakukan dan melanjutkan kegiatan dan pelayanan, baik yang terjadi, yang kami alami bersama-sama di lingkup Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Kota Baru Triorejo, maupun di dalam kebersamaan kami persekutuan di Gereja Kristen Jawiwetan. Siapapun kami, siapapun saudara-saudara kami yang Tuhan pakai, Tuhan percaya, Tuhan anugerahi kesempatan untuk terlibat dalam penataan, rancangan, kegiatan, dan kelanjutan kegiatan pelayanan ini. Sukacita, penghiburan, kesabaran, ketulusan, kemampuan dan kebijakan senantiasa menyertai, senantiasa bersama-sama dengan mereka. Apapun bentuk dampingan yang terjadi, yang kami alami bersama-sama, sungguh-sungguh mengarahkan kami untuk mendapati kebahagiaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, kami serahkan pergumulan yang pada saat ini kami bawa melalui kebaktian. Ya Allah, Engkau tahu siapa dan bagaimana kami pribadi lepas pribadi. Apapun bentuk pergumulan, bahkan persoalan yang harus kami hadapi, upaya-upaya yang kami lakukan, Tuhan memberkati kami, Tuhan mencampur tangan, hingga setiap hal yang kami lewati dapat kami alami dengan sukacita, dengan penuh ungkapan syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga untuk keberadaan kami
keluarga demi keluarga, warga GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo. Dimanapun Tuhan memberi tempat, ya Bapa, tangan kuasa dan kasih-Mu yang mengarahkan kami, saudara-saudara kami sekalian, untuk benar-benar menjadi saksi seperti yang Tuhan harapkan. Dan secara khusus bagi saudara-saudara kami, para orang tua kami yang saat ini mungkin sedang berbaring mendapatkan pendampingan perawatan khusus karena sakit yang dideritanya. Dimanapun tempat, kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan saudara-saudara kami, pihak-pihak yang terlibat di dalam upaya penyembuhan, pemulihan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan kuasa. Segenap anggota keluarga yang mendampingi, Tuhan pun tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ya Bapa, kami serahkan setiap usaha yang masing-masing dan bersama-sama kami lakukan, khususnya di dalam kami hidup berbangsa, hidup bermasyarakat di negeri kami Indonesia ini, di mana kami masih harus menjalani, melakukan upaya-upaya menghentikan persebaran virus corona. Tuhan campur tangani kami semua, pimpin kami semua, mampukan hingga pada saatnya kami mendapati hasil yang baik, hasil yang menggembirakan, dan kami pun terlepas dari ketakutan, dari kecemasan terhadap wabah ini. Bapa, kami serahkan hidup dan kelanjutan hidup kami hanya di dalam kuasa dan kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk melandaskan setiap hal di dalam kehidupan melalui doa yang demikian. Saudara sekalian yang kekasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Marilah kita kembali ke tempat dan tujuan masing-masing. Kita lakukan dan lanjutkan
setiap aktivitas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi dengan semakin baik. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan sejengkal pun umat gembalaannya. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 396 bait 1 dengan berdiri. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber berkat melindungi engkau. Yesus Kristus Sang Putra memancarkan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Roh Kudus memberimu damai sejahtera pada hari ini sampai Maranatha. Amin. Puji-pujian, maha syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali dan selamat pagi. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan ibadah pada Minggu pagi ini 3 Mei 2020. Hari ini telah kita alami bersama. Selamat menghayati aktivitas di hari Minggu ini. Tetap dan senantiasa waspada dengan situasi alam yang kita hadapi saat ini. Marilah kita jaga dan rawat kesehatan kita masing-masing. Kita patuhi himbauan dan peraturan pemerintah stay at home, yaitu untuk tinggal di rumah. Makin bersemangat, berkat Tuhan akan menyempurnakan kemampuan dan menyertai setiap usaha serta hasil karya kita. Terima kasih. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu,